that give me clarity on breaking news. I'm currently at Tapak Suci Putra Muhammadiyah training ground at Universitas Ahmad Dahlan in Campus 1. And now I'm going to interview one of the administrators of Tapak Suci to know more about the Tapak Suci Putra Muhammadiyah in Universitas Ahmad Dahlan. So let's go. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Inggi, salah satu pengurus dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Mas Inggi? Ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas Inggi ini kan pengurusnya tuh di bagian apa sih? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Singgi. Biasanya teman-teman itu manggil saya Singgi begitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nur sendiri, saya di Tapak Suci UAD itu menjadi anggota Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan atau yang biasanya disebut dengan IKH. Itu bidangnya adalah bertanggung jawab mengelola media sosial terkait dengan nanti kita menyebarkan dokumentasi kegiatan kita seperti latihan dan mengikuti kejuaraan, organisasi, kemudian terkait dengan juga hubungan dengan masyarakat sekampus begitu dan di luar kampus juga. Begitu Mbak. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Inggi ini sudah berapa lama sih ikut Tapak Suci di UAD? Kalau ikut Tapak Suci di UAD dari ini ya awal semester 1 sampai saat ini semester 7, jadi sekitar 3 tahunan lah. Berarti sebelumnya juga pernah ikut Tapak Suci? Iya, sebelumnya pernah ikut. Saya sendiri ikut Tapak Suci itu ini mulai dari kelas 1 SMA sampai saat ini. Oke. Kalau selama mengikuti Tapak Suci ini, apa aja sih manfaat yang dirasakan oleh Mas Inggi? Kalau manfaat paling banyak itu ya salah satunya adalah sehat ya terutama ya. Sehat, karena kan berkecimpung di dalam olahraga, begitu kan. Selain itu di Tapak Suci juga tidak diajarkan hanya olahraga saja, gerak-gerak saja, tapi ada organisasi, terus ada kegiatan-kegiatan yang lebih ke agama begitu kan. Diajarkan terkait dengan keilmuan Al-Qur'an dan ya segala macamnya gitu. Spiritualisasinya dapat gitu kan. Olahraganya juga dapat. Nah, berdasarkan informasi nih bahwa Tapak Suci itu bukan cuma untuk latihan bela diri tapi juga ada dakwahnya. Nah, itu tuh jadi yang membedakan antara Tapak Suci dengan bela diri yang lain. Itu kenapa bisa begitu? Kalau perbedaan pencak silat dalam satu perguruan dengan perguruan lain itu sebenarnya hanya tradisinya ya, kebiasaannya. Kalau namanya pencak silat itu hampir sama, tetapi kebiasaannya. Kalau di Tapak Suci sendiri itu dakwahnya memang kalau saya merasakan selama ikut Tapak Suci itu tidak hanya di dalam gelanggang. Jadi ruang lingkup dakwah Tapak Suci itu tidak hanya selebar gelanggang, jadi seluas di lingkungan masyarakat begitu Mbak. Jadi di dalam saat kita berlaga di gelanggang juga nanti kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih, tetap menjaga moralitas, sikap, attitude juga begitu. Begitu juga di luar. Artinya kita itu tidak hanya belajar soal silat saja, tetapi secara kehidupan di dunia nyata masyarakat sekitar itu kita tetap ini berjalan dengan semestinya gitu, secara baik gitu. Oke, kan waktu beberapa hari lalu ada program latihan alam. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan dakwah itu sendiri? Kalau untuk latihan alam kan kemarin sempat kita ketahui bahwa ada temanya kan tentang salah satunya mengukuhkan ukhuwah Islami ya melalui tadabbur alam untuk menjaga silaturahmi. Nah, tema itu kita ambil memang salah satunya adalah menguatkan keorganisasian kita di Tapak Suci dan juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Artinya menguatkan Islamiyah itu ya kita menjaga setiap kegiatan kita itu sesuai dengan aturan agama. Artinya kalau misalnya kemarin kita agendakan seperti hal kecilnya itu kalau jam waktu isomah kita istirahat, kita lakukan sholat gitu kan. Dan kemarin ketua Tapak Suci UAD Ustadz Agung juga mengatakan bahwa tadabbur alam itu kan sebagian dari kita melek akan ini kan kekuasaan Allah. Salah satunya adalah ada makhluk hidup yang banyak apa dengan kita gitu kan. Ada pohon, ada macam-macam gitu, ada tumbuhan, hewan dan sebagainya begitu. Jadi menurut saya latihan alam itu salah satunya adalah untuk itu tadi pada intinya adalah menguatkan ke pengetahuan kita terhadap
Allah. Iya, itu. Oke, Sang Gitu. Pencipta begitu Iya, ya. begitu. Oke. Oke. Nah, terakhir nih. Harapan Mas Inggih untuk Tapak Suci UAD ke depannya. Harapannya, Ya. kalau saya sendiri melihat dari selama saya ikut Tapak Suci UAD sampai saat ini, harapannya adalah Tapak Suci UAD tetap memegang teguh dari peninggalan-peninggalan daripada ini sesepuh-sepuh yang dulu sudah membangun Tapak Suci UAD hingga saat ini. Jadi benar-benar dikokohkan, benar-benar ditingkatkan dan dipertahankan. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita atau kakak kita yang dulu itu ya kita tidak pedulikan begitu. Dan saya harapkan nanti teman-teman terutama pengurus selanjutnya dan teman-teman anggota Tapak Suci UAD dapat meneruskan dakwahnya Tapak Suci tidak hanya di dalam gelanggang tapi juga ruang lingkup masyarakat yang lebih luas begitu Mbak. Oke. Baik Mas Inggih, terima kasih banyak atas waktunya. Sharing tentang TS-nya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Inggih. Ya, sama-sama. Okay, on your humanity, thank you and see you again on Breaking News.